Dalam hidup, terkadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan setiap insan mempunyai hak untuk memilih jalannya masing-masing. Kali ini saya mengundang Lucinta Luna, seorang public figure yang terkenal dengan hal sensasional dan kerap berujung kontroversi. Namun saya yakin masih banyak hal positif di balik itu semua. Cerita pantang menyerah mengenai perjuangannya ketika menghadapi setiap cobaan yang menerpa hidupnya, dan kerja keras yang membawa ia sampai titik ini. Seperti halnya dua sisi mata uang, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu sisi saja. Kita lihat sisi lainnya baru bisa menyimpulkannya. Lucinta Luna. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya ampun, nice to meet you ya. Nice to meet you too. Kamu Inggrisnya kayaknya bagus ya? Iya, cacis Oke. Terima kasih sekali udah hadir nih di sini, ya kan? Saya mau nanya-nanya mengenai mobil, mengenai kehidupan, keseharian kamu Terus gitu nanya kan. apa lagi? Banyak lah, semua mau ditanya. Nanya hidup aku. Kan aku lagi jomblo nih kok. Oh, lagi jomblo? Kamu bukannya punya pacar? Udah cerai. Oh, udah cerai. Udah Iya. itu. Ini Udah ini selesai. apa? Ini bawa Ya, anak. Ini hasil dari sama pacar aku. Oh, hasil dari. Iya, Jadi kemarin aku itu udah lahiran. hamil. Kemarin aku hamil, Iya. terus lahiran kan, lahirnya lewat punggung. Lewat punggung. Nah, keluarlah ini anak goib. Oh iya, oke. Iya. Namanya siapa? Alejandro. Alejandro. Iya. Udah bisa ngomong mungkin? Belum bisa. Oh, belum bisa. Cuma Umur- dia tuh lagi menatapi calon papa baru yang ganteng yang mana gitu. Oh iya, Kali oke. aja nanti kalau misalnya itu nanti bisikin aku. Oh iya, oke, keren ya, iya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih mobil kamu ya. Iya, mobil Nah, aku. oke, ini kenapa milih mobil ini? Tipe apa? Ini tipenya tipe yang V. Apa tipe apa? Tipe yang V. Oh, tipe V Alphard, Iya. tipe V. Oke, ada arti khusus nggak? Ini plat nomor nggak? Ada artinya? Atau asal random aja atau? Ini punya aku yang dari bawah kan? Iya. Itu di atas ya? Iya. Oh iya, ini plat nomornya itu ya aku ngasal aja. Oh, ngasal aja. Iya, karena apa ya kalau aku nanti pakai plat yang khusus, takutnya nanti pajaknya itu mahal. Oh Jadi aku gitu, pilih iya yang bener, simpel-simpel aja, bener. gitu. Kenapa pilih Alphard? Karena gini loh, sekarang kan aku tuh banyak banget kegiatan ya. Iya. Jadi Alphard itu udah sebagai rumah kedua aku. Jadi Udah- kalau aku syuting dari pagi sampai besok ini aku nggak tidur di rumah, tidurnya di Alphard. Nggak tidur di rumah, tidur di Alphard. Iya. Nggak sakit punggung tuh begitu? Udah sih udah biasa. Oh, udah Kan biasa. kemarin kan aku udah pernah nyobain tidur di penjara, Oh, tidur di iya. lantai. Jadi Oke. ini kan lebih enak. Oke, jadi 5 bulan disekolahin, Iya, keluar-keluar beli Alphard ini Iya, buat betul. menunjang pekerjaan. Betul. Begitu ya. Kamu kan lulusan STM ya? STM. Sekolahnya dulu. Iya. Sekolahnya Tapi aku sempat berhenti. Sempet berhenti. Ah. Kenapa nggak ambil perhotelan atau mungkin jurusan jahit gitu misalnya atau apa? Kenapa STM dulu sekolahnya? Kebetulan pada saat itu kan aku kan orang tua aku, papaku meninggal di saat aku masih kecil. Oke. Nah, mama aku kan melahirkan anak banyak. Nah, Iya. kebetulan aku nih anak ke-8 dari 9 saudara. Oke. Terus ada dah tuh om tante aku itu dia nggak punya anak dan itu pengen banget ngasuh aku. Akhirnya aku dibesarkan di kota yang beda, bukan di Jakarta Barat ya, waktu itu aku tinggal di kota yang berbeda. Di situ ada sekolahnya cuma ada itu doang. Itu STM tahun doang. berapa itu? Tahun 2007 deh. 2007 Iya, ya. 2007. Oke, iya. Nah, kamu pilih mobil ini, kamu ngerti mobil nggak sih? Perawatannya bagaimana? Ada dirawat nggak sih? Apa udah nggak pusing lah, yang penting beli pakai? Sebetulnya sih aku tuh masih agak-agak inget ya masa-masa zaman-zaman dulu aku di cewek-cewek perbengkelan ya. Oh, cewek-cewek perbengkelan. Iya, cewek perbengkelan, iya. Iya. Jadi kalau misalnya ini ada yang tiba-tiba AC-nya nggak dingin, jadi aku tuh harus buka kap, diisi dah tuh air radiator. Oke. Nah, kadang juga aku sebulan atau 3 bulan sekali buka busi. Kamu sendiri? Iya. Oke. Nah, aku bisa buka busi. Oh, Kadang bisa kalau ya? misalnya tiba-tiba di tengah jalan bannya bocor, aku bisa buka ban. Berarti bisa jadi mekanik ya sebenarnya ya? Bisa. Jadi cewek-cewek montir aku bisa. Oh, cewek-cewek montir Iya. bisa ya. Itu masih tahu ilmunya, masih tahu ya? Iya, masih tahu. Wih, hebat ya. Keren. Oke, nah sekarang berarti kan kamu sibuk banget nih syuting sana sini, ada TV juga, ada banyak macam-macam. Itu gimana bagi waktunya untuk rawat anak gitu? Bagi waktunya paling ya aku cuma bisa ada waktu di hari Sabtu dan Minggu ya. Oke. Kalau misalnya aku tuh jarang di rumah ya pasti anak-anak aku titipin sama adik-adik aku. Jadi Oke. kebetulan di rumah aku itu yang tinggal bukan aku doang, banyak. Banyak Keluarga yang aku juga. keluarga banyak yang tinggal. Iya.
Oh, terus anak suka makan apa? Anak suka makan dedek. Oke. Kok dedek ke ayam kali? Oh, dedek. Oh. Iya, dia suka makan ini, yang bayi-bayi yang pakai ini susu SGM itu, Nutella gitu. Oh, gitu. Iya. Sehari minum berapa kali? Sehari minum 8 kali. 8 kali. Kadang kalau nggak pakai air susu aku ya, Iya. kadang pakai air susu sapi Oke, gitu. iya keren ya, iya. Dari sekian banyak kontroversi yang Emang aku ada, kontroversi ya? enggak lah, ya kan di luaran. Kayaknya aku baik-baik aja. Saya deh, sih aku nggak ngerasa kontroversi ya. Saya merasa seorang Lucinta Luna itu seorang yang punya mental yang sangat kuat menjalani hidup. Justru saya mengapresiasi orang-orang seperti kamu ini. Iya. Luar biasa lah pokoknya. Nah, anyway, di luaran kan ya kontroversi lah, mungkin banyak yang nggak suka, ada juga yang suka. Iya. Sebenarnya kamu mau membawa brand diri kamu itu seperti apa sih di publik? Mau seperti apa itu? Kalau dulu ya, kalau masalah kontroversi emang gitu aku kontroversi banget. Karena apa? Karena pada saat itu tuh aku tuh kayak ngerasa dadakan jadi selebriti. Tiba-tiba langsung pure viral gitu aja. Iya. Dan aku tuh kayak nggak ada kayak nggak ada pegangan gitu loh. Kok tiba-tiba banyak banget TV ngundang-undang aku. Di situ aku bingung. Ini aku tuh harusnya mau bagaimana? Itu gitu dia, kan. mau Ditambah bagaimana? lagi muncul beberapa musuh-musuh aku yang membeberkan aib-aib aku. Tapi nggak semuanya aib-aib aku itu benar. Iya. Sampai aku difitnah seperti ini, difitnah seperti itu, ya kan? Iya. Yang akhirnya menggiring opini supaya tuh media-media sosial, media-media dari televisi itu infotainment pada menjurus ke aku, dibilang katanya kamu tuh seperti ini, padahal tuh fitnah. Nah itu yang Oke. membuat aku jadi kayak aku yang melenceng, aku yang suka marah-marah, yang hobinya suka berantem-berantem, ya kan? Akhirnya ya timbullah kontroversi itu. Jadi orang tuh mikirnya kok ini anak kayaknya kontroversi banget sih, makanya nggak punya teman kan. Dulu emang aku tuh nggak punya teman loh, nggak punya teman. Kalau sekarang? Sekarang banyak teman-teman artis. Musuhnya lebih banyak tapi? Enggak. Oh, enggak. Iya, musuh-musuh udah pada ke laut. Oh, udah pada ke laut. Iya. Tapi kamu mau dong hidup tenang, nggak ada kontroversi. Jadi sekarang tuh sekarang tenang ya, Sekarang begitu ya. tenang, udah enak hidup aku ada ayam. Justru dengan hidup aku yang tenang ini, aku tuh bisa mengumpulkan pundi-pundi amal SCTV ya. Itu Wih. pundi-pundi amal, pundi-pundi keuangan aku. Aku Oke. bisa beli rumah, bisa beli mobil. Iya. Jadi kok aku lagi nabung lagi nih. Nabung? Pengen beli itu yang Prestige yang di Oh, bawah pengen tuh. beli Tesla. Lambo sama Iya, Tesla. iya. Nanti Boleh. aku lihat-lihat ya, Ko, ya. Boleh. Oke, Diskon ya. siap. Oke, saya mau kasih tantangan nih ya karena kemarin kontroversi. Ayo, ini, yuk. Apa itu? Apa itu? Nih. Aku mau lihat, bukan binatang kan? Bukan binatang, bukan binatang. Apa Ini buat aku pulang ya. Iya, Mau tapi pulang loh. harus Tapi apa? jawab jujur dulu, harus Apa? mengakui dulu Ngaku apa? bahwa sebenarnya Mbak Lucinta adalah beneran Muhammad Fatah. Kata siapa? Lah, Bukan. Ih, Koko nggak suka kayak gitu deh. Kan aku udah bilang, Koko tadi kan ke belakang sama aku. Koko udah lihat kan, ini di balik layar aja ya pemirsa. Di balik layar, aku telanjang bulat loh. Koko ngeliat loh. Aku cewek kan. waduh. Pokoknya suka belit-belit. Kesel deh. Enggak, kalau ini kayak mau gitu. nggak mengakui bahwa sesungguhnya Lucinta Luna adalah Muhammad Fatah. Ini dikasih 1 miliar bawa pulang. Kasih aku uang ya, ini aku mengakui ya bahwa Iya. sesungguhnya Lucinta Luna itu adalah seorang wanita dari lahir. Kalau misalnya aku bukan wanita, ngapain aku bisa melahirkan anak nih yang semungil seperti Iya, ini? lucu ya, agak takut. Aku udah ngaku kan, aku bawa pulang ya. Enggak, harus mengakui bahwa Mbak Lucinta adalah sebenarnya Muhammad Fatah. Itu bukan. Bukan, enggak mau mengakui. Walaupun dikasih 1 miliar, tidak mau mengakui. Ya ampun, mau bukti apa lagi sih? Tadi telanjang udah. Mau apa lagi? Koko mau tidur bareng, mau nyobain aku. Waduh. Oke, ya udah. Jadi bener-bener emang cewek. Kan Enggak. aku cewek, mau apa lagi Oke. bukti? Mau identitas aku. Oke. Paspor sama KTP. Ya udah. Kok jadi saya takut ya jadi. Ya. Oke. Pokoknya nantang, aku tantang bareng. Iya, dong. udah. Karena ini uang di depan mata ini, pemirsa. Oke, jadi Lucinta Luna udah dikasih 1 miliar, tidak mau mengakui dia adalah seorang Aku lelaki ini karena perempuan, Koko. asli perempuan. Ya ampun, Koko. Ambil lagi. Ya udah, bener nih nggak mau. Kalau ngaku hari ini cowok ini langsung bawa pulang. Enggak, aku perempuan. Bener nggak mau? Apa bukan aku di perempuan, Koko. Perempuan ya, camkan itu perempuan nih di bawah ini. Perempuan. Tuh ada fuhnya. Oh kan ini lambang apa? Iya. Perempuan. Waduh, kurang tahu ya. Waktu kecil, Lucinta Luna tuh cita-citanya sebenarnya jadi apa sih? Aku waktu masih kecil aku pengen banget jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Kuliner atau apa? Pengusaha itu banyak ya. Setelah aku melihat showroomnya Korudi, aku jadi pengen jadi pengusaha mobil supercar. Oh iya. Iya.
Pokoknya mau jadi pengusaha Iya. apa aja bisa. Tapi kan malahan udah gedenya bukan jadi pengusaha malah jadi suka berantem sana sini. Apa itu hobi jangan-jangan? Itu bukan hobi, Oh, kan bukan aku udah hobi. bilang, ya kan dulu aku nggak punya musuh, tapi karena musuh aku pada nggak seneng, aku bisa jadi selebriti dadakan, aku dipancing sana sini, ya udahlah aku lawan. Lawan kan? aja Tapi ya. dengan cara ngelawan itu ternyata itu bisa menghasilkan uang, banyak Ya manfaat udah, juga. nggak apa-apa ya. Di impression, di AdSense, di YouTube, semuanya jadi satu. Aku Padahal bisa dulunya dari STN kenapa bisa jadi ke dunia entertain? itu ceritanya panjang. Oh, panjang. banget. Iya, karena aku waktu itu aku tuh bingung aku mau jadi apa sih sebetulnya, mau dibawa kemana arahku ini. Oke. Gitu. Jadi iya, ternyata Tuhan itu sayang sama aku, Tuhan itu adil sama aku. Ternyata seorang Lucinta Luna ini akan tumbuh dewasa dan menjadi superstar, super mega bintang, dan Iya. bisa mempunyai uang gitu. Jadi itu Keren, harus keren. naik ke atas, nanti ke bawah lagi, dijatuhin lagi, terus masuk ke sekolah, naik lagi, bangkit lagi. Masuk gitu. sekolah dulu ya. Iya. Nah, titik terendah hidup kamu tuh kapan sih sebenarnya? Tahun yang kemarin sih. Yang kemarin pas masuk sekolah ya. Sedih banget. Tapi kan udah keluar sekarang dong, Iya. udah ini. Ada nggak penyesalan dari seorang Lucinta Luna setelah semua yang udah kamu capai sekarang? Penyesalannya apa? Penyesalannya ya, kenapa sih waktu itu aku bisa berteman sama orang-orang yang dimana pada saat aku lagi nggak stabil ya, doyan berantem, kontroversi, banyak tuh orang-orang tuh yang berniat jahat sama aku. Iya. Dan akhirnya orang-orang itu nyokokin aku seperti ini, jadi Iya. aku ikut terbawa. Jadi terjebak lah ya. Iya, terjebak Sering, dalam- emangnya dijebak temen tuh sering. Aduh, sering banget. Jebak balik dong. Aku nggak bisa, itu bukan tipe aku, biar Tuhan yang membalas. Oh iya, Aku doakan aja yang terbaik. Nah, itu gimana cara kamu bisa tetap survive ketika ya dijebak tadi atau ketika down banget tadi? Gimana supaya kamu tetap kuat dan jalanin hidup tuh apa sih? Bagaimana sih? Satu ya, karena aku tuh punya Tuhan ya, agamaku Iya. Muslim. Jadi setiap hari aku berdoa. Pada saat aku di sekolah tuh, aku berdoa, aku ngaji. Pokoknya aku bener-bener minta ampun dan aku bertobat. Tolonglah bantu aku gitu. Iya. Dimanapun aku berada sampai detik ini, di titik terendah aku masuk penjara. Tolong bantu aku, tolong sayangi aku, tolong bentengi aku, tolong melindungi aku. Iya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa aku dan akhirnya ya udah. Intinya inilah pegangan aku. Jadi aku tuh harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Nah, sempet di titik seperti itu sampai bener-bener rendah seperti itu. Emang nggak ada temen-temen yang bisa diajak curhat atau ngobrol yang support teman-teman bener seperti itu? Kebetulan pada saat di titik terendah aku masuk penjara itu kebetulan banget pas lagi COVID datang. Iya. Benar-benar semua media kunjungan, media telepon, wartel semua ditutup close selama setahun. Jadi aku tuh merasakan di penjara, tapi kayak di nerakanya penjara. Oke. Jadi ya seperti tahun-tahun dulu. Nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak Iya, bisa benar-benar ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih Karena parah kan dari ada penjara COVID. normal. Iya, begitu. Itu pada saat aku masuk di penjara itu pas lagi gencar-gencarnya COVID. Beda sama yang tahun-tahun dulu kan. Kunjungan Iya, tiap iya, hari. Jadi aku tuh nggak ada bisa curhat sama siapapun. Iya, iya. Katanya dulu juga ya termasuk sekarang kan kamu berapa kali gagal dalam percintaan. Iya. Itu jadi trauma nggak tuh? Atau gimana nih? Pengen nikah lagi atau apa nggak? Aku trauma tahu sama percintaan aku, nggak tahu ya. Ya mungkin emang udah jalannya Tuhan ya. Ngasih aku hidup sempurna, hidup penuh dengan kemewahan. Tapi kalau masalah percintaan, aku kayaknya tuh bukan ininya, bukan playgirlnya gitu. Oke, emang apa faktor yang bikin kamu gagal di percintaan? Mungkin salah cowoknya atau salah? Bukan salah dari akunya, bodinya lihat dong body aku. Oh, iya. Pokoknya nafsu kan sama aku kan, jujur. Nah, nafsu kan. Ya semua cowok itu pasti suka sama aku. Wuih banget, Iya, tapi salahnya aku tuh gini, aku tuh orangnya terlalu memanjakan cowok itu. Oh, seneng dong cowok dimanjakan kok. Iya, tapi setelah aku manjain, tapi cowok itu nggak tahu diri, dia punya selingkuhan. Aku tuh nggak bisa kayak gitu kok. Aku Waduh. nggak bisa. Oke, Oh. iya, iya. Jadi yang kemarin selingkuh? Selingkuh. Selingkuh. Yang sebelumnya selingkuh juga? Selingkuh juga. Sebelumnya lagi? Selingkuh juga. Oh, selingkuh terus Iya, ya? makanya aku tuh kalau ngeliat kayak pelakor kayak itu kayak geram banget kalau di media sosial. Oh, gitu Karena ya. aku pernah ngalamin seperti itu. Makanya aku nggak mau punya pacar yang duda atau enggak yang beristri. Aku nggak mau kayak gitu. Oh, nah dari semua mantan-mantan kamu yang paling terindah yang mana sih? Ada. Wah, Ada, itu tahun 2016 ya. Kisah cinta aku tuh bener-bener aduh romantis banget. Tinggal berdua di apartemen, nggak diusik-usik. Dulu belum jadi artis juga kan. Ya kan, dan cowok aku juga nggak tahu siapa aku. Karena kan aku selalu tertutup orangnya. Oke. Bener-bener bisa lah menghandle semuanya. Terus kita tuh udah kayak apa ya? Udah kayak suami istri. oh gitu. Tinggal bareng, dikenalin sama keluarganya, dijodohin sama keluarganya. Itu happy banget pada Itu saat happy itu. banget
Tapi diselingkuhin? Diselingkuhin. Waduh, kelewatan ya. Kelewatan kan? Kelewatan. Makanya. Nah sekarang katanya udah punya pacar lagi. Kemarin sih sempat punya pacar. Yang Karena itu aku yang baru ada putus. Papa Your Son apa Ya itu? ini anaknya nih, anak haram. Yang itu. Iya, Oke. tapi aku udah cerai. Itu udah cerai yang Iya. itu. Oh, oke. Sekarang belum. Sekarang lagi single. Belum, aku lagi mencari lagi. Mencari lagi. Gampang sih kalau seorang cinta itu tuh kalau cari cowok tuh gampang. Mungkin kalau bosen Cuma nggak cowok, awet. cewek mungkin nggak? Cewek. Iya. Dulu pernah kejebak. Oh kejebak. Kejebak waktu itu aku pacaran sama cowok, tapi nggak taunya bucin. Oh, iya. gitu. Kejebak. Iya. Nah sekarang kan katanya Lucinta sering berbagi. Apa yang diharapkan dengan kebiasaan sering berbagi ini? Aku sebetulnya niat berbagi itu ya, itu adalah niat yang diajarkan sama guru ngaji aku waktu aku di penjara. Oke. Bahwasanya kalau kita rajin bersedekah, itu manfaatnya tuh bener bagus banget untuk kehidupan aku. Ya. Ya kan? Bisa juga untuk kesehatan aku, bisa juga untuk melindungi aku dari perbuatan orang-orang yang jahat. Iya. Jadi aku tuh nggak bisa kalau misalnya nggak sedekah. Pokoknya aku setiap seminggu sekali aku sedekah. Oke, seminggu sekali pasti sedekah. Iya. Kemana aja itu dilakukannya? Ya, aku juga yang kita lah kemana-mana gitu. Oke. Nah, kamu kan jago acting nih, termasuk yang kemarin lah yang di Konten Boy itu kan acting. Orang kan Itu pada prank. prank lah. Iya, Iya. acting sebagai cowok, prank kan gitu kan. Jago acting seperti itu. Itu pendalaman karakternya di mana itu bisa begitu? Dulu aku cuma ngomong komat amit doang, kan belakangnya ada dubbingnya. Oh, begitu ya. Iya. Tapi netizen orang-orang salah ngira nggak nonton sampai habis. Iya, makanya yang nonton jangan sesuai potongan-potongan, nonton sampai Iya. habis. Itu dari situ kan aku bisa meraup uang. Benar. Gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih suatu hal yang masih kamu pendam saat ini sampai sekarang yang masyarakat belum tahu nih? Seorang Lucinta Luna tuh sebenarnya apa gitu? Apa ya orang udah tahu memang benar seperti ini atau bagaimana itu? Aku tuh udah kayak nggak punya privasi lagi ya, karena semua orang udah tahu siapa aku. Iya. Apa yang harus dipendam. Cuma keuangan aku doang kali ya, itu yang harus dipendam. Nggak Begitu mungkin ya. lo semua orang tahu isi rekening aku. Iya, keuangan kemarin katanya ada gosip, kamu temenin kakek-kakek dibayar 300 juta, kakek-kakek 90 tahun. Itu gimana bisa sampai ada cerita begitu? Nah, itu sebetulnya sih kisah nyata. Oh, kisah nyata? Iya. Kapan? Udah lama banget sebelum aku punya pacar yang cowokku yang 2016. Jadi waktu awal-awal aku baru lulus STM itu kan, itu kan perekonomian tuh lagi turun, lagi rendah ya. Terus juga waktu itu mamaku juga udah tua juga, Iya. perekonomian keluarga aku juga turun. Akhirnya aku diajak sama temen aku untuk ya gitulah. nemenin. Iya, cuma kan nggak lama juga. Berapa lama? Ya setahunan lah. Setahun? Setahunan. 300 juta untuk setahun atau? Enggak, Oh, enggak. aku mendalami dunia per gitu-gituan selama setahun. selama setahun. Nah, yang tadinya aku nggak tahu apa-apa, akhirnya aku bisa tahu, aku mendapatkan uang, itulah modal aku buat operasi hidung, Oh, operasi oke. rahang, operasi wajah, operasi ini, Oke. payudara, operasi ini bokong. Depan nggak dioperasi? Depan apa? Ini depan. Depan bawah nggak dioperasi? Enggak. Oh enggak. Ah. Oh iya, oke. Nah, saya lihat di Instagram kamu di bio-nya kan ada tulisan Ratu Kodam Leluhur. Iya. Apa sih artinya itu? Jadi aku kan keluar dari penjara itu gini loh, itu ada ceritanya. Jadi kodam itu muncul pada saat aku tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi waktu aku masuk penjara itu kan aku nggak dikunjungi sama keluarga, teman-teman. Jadi aku tuh bingung curhat sama siapa. Nah kebetulan ada penunggu penjara di situ, penghuni penjara itu. Oke. Iya, jadi aku setiap malam Jumat kalau setiap aku habis ibadah gitu, pasti malam-malam kalau aku tidur kan depannya teralis nih, tidurnya di Iya. lantai. Aku suka mandangin bulan tuh di atas. Terus tiba-tiba ada bayangan lewat nih. Udah di situ aku jadi kayak bisa ngeliat gitu loh. Iya. Begini, masuklah dalam mimpi, Oh. ngobrol. Nah akhirnya aku berteman. Iya, Gitu. iya. Jadi kadang kalau tiba-tiba muncul ada suara-suara kodam, itu namanya kodam ya. Iya. Suara-suara yang nggak jelas tuh kodam gitu. Iya. Oh itu artinya di situ semenjak dari penjara. Iya. Itu kodam. Oke, itu kodam. Nah, terus kan kamu ada bisnis nih. Iya. Bisnis kopi kan. Itu namanya Co and Tall. Tall. Iya kan? Iya. Nah, itu masih jalan Udah sekarang? enggak. Oh, udah enggak. Iya, Kenapa? karena pas pada saat aku masuk penjara udah semuanya udah hancur. Oh, gitu. Iya, udah habis-habisan aku. Udah nggak ada Habis-habisan. duit. Terus Iya. ada bisnis apa lagi sekarang yang lagi dijalanin? Sekarang aku ada bisnis skincare. Skincare. Terus ada juga bisnis parfum. Oke. Terus ada juga bisnis pelangsing juga Oke. ada.
Oke, yang berhubungan dengan kecantikan ya. Iya, kebetulan aku cantik. Iya, bener, luar biasa sekali, Iya kan? cantik banget. Iya dong. Nah, begitu banyak netizen yang ngomongnya ini itu. Kamu ada pesan-pesan mungkin buat netizen di Indonesia? Pesan aku buat netizen, temen aku batuk nih. Iya. Oke. Itu kodam. Oh, itu kodam. Oke, itu suara kodam Iya, ya. jadi pesan aku buat para netizen. Netizen sekarang sama aku bersahabat. Oh, bersahabat. Iya, jadi aku tuh udah nggak punya haters. Jadi kebanyakan tuh fans sama aku. Iya. Gitu. Ya, pokoknya itulah. Itu ya. Iya. Ya, saya sih melihat Lucinta ini ya benar-benar sudah menjalani pahitnya hidup, tapi tetap berani bangkit, tetap berani muncul seperti sekarang. Itu membutuhkan suatu keberanian dan suatu komitmen. Saya rasa itu menurut saya suatu hal yang perlu diapresiasi. Sempat pada saat itu waktu aku dalam keadaan titik terendah, tuh aku tuh benar-benar aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah nggak berguna lagi untuk hidup. Aku sempat loh, udah putus asa, frustasi, pengen banget mengakhiri hidup aku. Tapi dengan cara aku beribadah, dengan cara aku bersedekah ya, membantu teman-teman aku waktu aku di tahanan ya, di situ aku membuat hati aku makin kuat. Oh ya Allah, akhirnya aku membantu aku, akhirnya aku dipermudah jalan aku untuk menuju kebebasan. Nah, jadinya aku tuh ngerasa aku bisa loh bangkit lagi. Makanya pesan-pesan aku ya untuk netizen ya, di saat kamu lagi naik ke atas, saat kamu turun juga, kamu jatuh, kamu jangan pernah yang namanya kamu tuh putus asa. Kamu punya Tuhan, jadi kamu harus berdoa. Insya Allah doa kamu dijabah dan kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi. Luar Itu biasa, pesan aku untuk netizen. luar biasa. Jadi nggak ada tuh pesan-pesan benci dari seorang Lucinta Luna kepada netizen, karena yang dimunculkan malahan bagaimana untuk menjadi lebih baik gitu ya. Hebat sekali. Nah, kamu suara kodam itu munculnya setiap kapan biasanya? Kadang-kadang muncul. Kadang-kadang muncul. Iya, kata-kata kita ini ya tiba-tiba muncul. Tapi kalau disuruh dia nggak akan muncul. Disuruh, ayo munculin suara kodam nggak akan bisa. muncul, dia tiba-tiba akan muncul sendiri. Oh, gitu. tiba-tiba dikagetin gitu nggak muncul juga? Nggak muncul. Kecuali kalau dikasih uang 1 miliar gitu. Muncul lo ya? Iya, tapi munculnya ya sepatah dua patah kata. Oh, susah banget ya? Iya, Oh, kodamnya repot. sekarang udah ngerti duit dia. Iya, hebat. Oke, sekarang saya mau coba mobilnya kamu setir. Kamu nggak bisa setir kan? Nggak bisa. Nggak bisa, tapi karena kamu punya suara kodam, sekarang kamu bisa setir. Gitu. Jadi saya sebenarnya bisa hipnotis, kamu udah bisa nyetir sekarang. Kamu udah difokusin. Oke. Jadi ada 5 pertanyaan dari Instagram kita akan tanyain di dalam mobil, oke? Ini mobil gue berantakan tapi nggak Iya, apa nggak ya. apa-apa. Oke, ayo. Oke, Lucinta Luna. Yes, ya. Oke, mantap. Kita sekarang lagi disetirin Lucinta Luna. Hebat kan? Kamu nggak bisa nyetir, ada saya jadi bisa nyetir. Kok bisa sih? Bisa, makanya orang yang nggak bisa nyetir, ketemu saya bisa nyetir, jadi beli mobil. Pakai ilmu apa itu? Pakai ilmu kodam namanya. Ilmu kodam? Iya Kodamnya dong. apa? Kodamnya ya sama kayak kamu, kodam juga. Berarti kalau misalnya kodam aku sama kodamnya Koko, kalau disatuin, kalau dikawinin Kodam bisa kali kadim ya? jadinya. Kodamnya muncul. Iya. Iya. Oke, Lucinta Luna. Yuk. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram Apa tuh? yang udah dikumpulin dari Instagram. Nah, pertanyaan dari Stefanus CH. Kak Lucinta nggak capek? Suaranya ganti-ganti terus, tenggorokannya aman. Ih, Ih, so tau deh. so tahu. Emang suara aku seperti ini. Emang suaranya seperti ini ya. Iya, kalau misalnya yang kemarin itu yang suara-suara besar kayak gitu, itu kan bukan suara aku, suara aku. Iya, betul. Gimana sih Stefanus? Emang nih. Coba deh Iya, PA nih. Oke, berikutnya dari Richard Infinitigo. Kenapa memilih jadi perempuan? Waduh. Aduh, pertanyaannya nggak bisa yang lain Iya. apa? Koko. Ini kan pertanyaannya dari situ. Orang emang aslinya perempuan kok. Gimana sih? Ini aku ngomong kemana nih? Ke sini kalau nggak ke sini. Nah, aku telanjang aja ya. Jangan. telanjang ya? Jangan Apa takut sih? saya. Jangan ntar saya loncat nih. Jangan. Oke, pertanyaan berikutnya dari pnc.pjtn. Menurut LL, wah LL disingkat. Rudy Salim masuk cowok kategori apa? Waduh nih, ini nggak bener nih produser ngasih pertanyaan. Menurut aku, apa sih? Rudy Salim masuk cowok kategori gimana? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Waduh. Tadi kan aku tadi udah nanya-nanya kan Iya. tentang profilnya Koko Rudy kan. Oke. Umurnya beda 2 tahun Beda sama 2 kayak tahun aku. kita. Masih muda, Masih muda, pengusaha iya. juga, punya Oke. showroom udah banyak ya. Oke. Apalagi mau bikin lapangan bola nanti sama Iya. kebun binatang. Iya. Masa iya sih nggak mau? Aku Oke. mau. Oke. Aku mau. Oke, iya siap. Aduh,
Kok takut ya saya? Takut sih Iya, kamu iya, dia iya. ngomong kodam loh. Oh iya, kodam. Oke, siap. Kamu bukannya sukanya bule-bule, tapi Aku suka sama bule suka, sama oriental suka, sama lokal suka, yang penting kan punya batang. oh iya, Iya. bener-bener. Oke, Iya kan? siap. Iya. Ini saking ada kodamnya, mobilnya bisa jalan sendiri nggak disetir ya? Iya dong, Hebat. pastinya dong, hebat dong. Gila, serem banget. Oke. Berikutnya dari Michael Wong 8. Bro, waktu kecil main mobil apa boneka? Aduh. Salah, aku pikir ini. Iya, Iya, salah. Iya, salah, waktu enggak. kecil main mobil apa boneka? Aku waktu kecil main boneka dong, boneka Barbie. Makanya kan udah besarnya muka aku kayak Barbie. Oh iya, Iya, benar. terinspirasi dari boneka Barbie. Oh, iya. Akhirnya aku operasi, mengubah wajahku seperti Wih, Barbie. keren bro, Iya. mantap. Oh, Oke, sih. iya, sis. Oke. dong, sis. Berikutnya dari Irfan 90. Apa nama kodamnya Lucinta Luna? Nama kodamku. Iya, ada nggak? Nama kodamku. Iya. Nama kodamku Yanto. Oh, nama kodamnya Iya, Yanto. Yanto. Oke, iya. Berikutnya dari Nuradika. Kenapa Lucinta Luna suka teriak-teriak? Kenapa aku suka teriak-teriak? Karena aku tuh kalau misalnya nggak teriak-teriak, itu kayak bukan aku. Aku tuh kalau misalnya hidup yang biasa-biasa aja, diem, kalem, itu tuh nggak mengundang apa ya? Nggak mengundang suasana. Jadi orang tuh Ceria, iya jadi nggak nggak ceria sama ceria. kayak aku. Iya. Aku teriak, pasti semua kan kayak aku. Oke, iya. Oke, aduh jangan. Udah, oke, siap Lucinta Luna. Oke, mantap. Aduh, nih ngeri Puas, juga kan? ya. Iya, ayo, Enak oke. kan kalau teriak tuh enak ya nggak sih? Iya, Kalau kita siap. punya pacar, kalau Iya. pacar tuh kalem gitu ya kayak bosen. Iya, bener. Iya nggak sih? Tenaganya lebih kuat dari laki Iya. ya nih ya. Wes, iya. Oke, berikutnya terakhir dari aris.bt. Oke. Kemarin jadi pria, kenapa kembali jadi wanita katanya? Waduh. Itu cuma prank. Kan Itu dibilang itu cuma prank dan aku tuh ada dubbingnya. Dubbingnya tuh Iya. aku bayar. Kagak ngerti-ngerti ya Nggak orangnya. ngerti juga deh. Untuk Iya, buat iya. suara aku tuh Orang coba bos. bandingin nih. Tes tuh. Nggak ada kan suara Iya, cowoknya. bener nggak ada. Ya udah. Mana ada cowoknya gini cewek Gimana sejati. sih? Siapa namanya tadi itu? Aris. Aku keplak lu. Oke, nah ini pertanyaan pribadi dari saya nih Lucinta nih. Iya, Kamu dari, nih dari mana pertanyaannya? dari saya. Oh, bukan dari ini. Bukan, Oh, dari oke, saya. apa? Nah, kamu punya target apa 5 tahun ke depan dari sekarang? Karena video ini akan kita putar 5 tahun lagi. Oh gitu. Iya, apa 2 target kamu 5 tahun ke depan? Kamu harus udah punya apa? Iya. 5 tahun ke 5 depan. tahun ke Satu, depan. Satu. Aku bisa punya usaha. Iya. Ya, usahanya macam-macam dari skincare atau mungkin usaha-usaha kayak bisnis mobil juga. Oke, itu Iya, usaha. terus, kedua aku pengen impian aku terwujud, aku pengen banget beli rumah di luar negeri. Oh, beli rumah di luar Iya, negeri. karena kalau aku tinggal di luar negeri, hidup aku makin damai. Oh, Iya kan? karena nggak ada netizen Gak ada juga. netizen, gak ada gosip. Semua laki-laki Oke. pasti akan tertuju padaku. Wih, gila. Masuk Oh ke iya. Oke. Itu yang suka nggak sama aku. Iya, cakep, suka. Oke, iya udah suka, Suka, udah suka. Ini nggak kuat nih, tangannya kuat banget. Udah, aduh. Tidak. Oke. Aduh. Kamu habis nyetirin saya, sekarang saya setirin pakai Tesla. Langsung ya. Tesla langsung tuh beda. mobil listrik, iya. Saya ada pertanyaan, kamu harus jawab ya. Iya. Boy William apa Deddy Kobusier? Ayo jawab dong. Jawab dong. Bye. Boy. Cowok bule apa cewek Indonesia? Oke. Lucinta Luna, kok pusing sih? Jangan pusing dong. Pusing tahu ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku takut. Koko jangan kayak gitu dong. Nggak takut. Ya Allah. Kita kan sebagai cowok harus kuat. Udah. Oke, udah. Mantap. Lucinta Luna maco memang. Top. Apa itu maco? Iya, lembut. Feminim. Feminim. Ah.
Iya, oke. Aku pingsan. Udah pingsan. Top. Aku Udah, pingsan. ya udah pingsan, udah Aku pingsan. pingsan. Iya, udah pingsan. Aku pingsan. Udah, iya. Oke. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh, Gimana pokoknya kan nih, bingung Kak? kan? Nih. Ampun,